Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Andes Hari Wahyono, Magister Pendidikan, dan teman-teman semua yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Di hari yang baik ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema pendidikan berkualitas sebagai fondasi bangsa. Hadirin yang saya hormati, seperti apa yang kita ketahui, pendidikan berkualitas merupakan kunci utama kemajuan suatu bangsa. Kita harus memahami mengapa pendidikan berkualitas sangat penting bagi kemajuan bangsa. Namun, pendidikan yang hanya menekankan aspek akademik tanpa memperhatikan moral dan akhlak akan menghasilkan generasi yang cerdas tapi kehilangan arah. Untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar berkualitas, sangat dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak. Pendidikan yang benar-benar berkualitas tidak hanya diukur dari nilai ujian atau kecanggihan fasilitas sekolah, tapi juga dari bagaimana cara pendidikan tersebut dapat membentuk karakter peserta didik. Oleh karena itu, kapan pendidikan berkualitas harus mulai diterapkan dan di mana pendidikan berkualitas ini dimulai akan menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam melahirkan generasi yang berilmu sekaligus berakhlak mulia. Hadirin yang saya hormati, perlu diketahui, pendidikan yang berkualitas adalah proses pembelajaran yang tidak hanya menekankan kepada akademik, tapi juga mengembangkan nilai moral dan karakter. Melalui pendidikan seperti ini, suatu bangsa dapat melahirkan generasi yang mampu berpikir kritis, berinovasi, serta menciptakan perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar berkualitas, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Guru memiliki peran penting sebagai teladan yang menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Orang tua menjadi pendidik pertama yang membentuk karakter anak di rumah, sedangkan masyarakat berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya nilai-nilai positif. Pemerintah pun harus terus meningkatkan mutu pendidikan melalui pemerataan fasilitas, pelatihan guru, serta kebijakan yang adil dan relevan dengan perkembangan zaman. Pendidikan berkualitas ini dapat diwujudkan melalui penerapan pendidikan karakter yang diberikan dalam setiap mata pelajaran. Sekolah perlu menjadi tempat yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tapi juga menumbuhkan rasa empati, gotong royong, dan kepedulian sosial. Upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas ini juga harus dimulai sedini mungkin. Sejak anak memasuki usia sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan pada masa awal inilah yang menjadi fondasi penting dalam pembentukan kepribadian, moral, dan akhlak. Selain itu, pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat juga menjadi tempat penting untuk tumbuhnya nilai-nilai moral dan karakter. Dengan begitu, pendidikan yang berkualitas akan membentuk generasi yang tidak hanya pandai berpikir, tapi juga memiliki empati dan kepedulian terhadap sesama. Hadirin yang saya hormati, dari pidato yang saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan berkualitas bukan hanya tentang mencetak siswa yang berprestasi tinggi, melainkan juga membentuk pribadi yang berkarakter luhur. Harapannya, bagi generasi muda Indonesia akan mampu menjadi penerus bangsa yang cerdas, berintegritas, dan tetap berakhlak mulia. Mari kita bersama-sama baik guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah saling bekerja sama agar dapat mewujudkan bangsa yang maju. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kata yang kurang berkenan.
Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.